Assalamualaikum, gimana kabarnya guys? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jadi pada kesempatan kali ini nih guys, kita mau ngetes ini proyektor mini ya. Serinya itu tertulis sih kalau di iklan YG300. Harganya 400 ribuan ya guys ya, ini murah. Jadi saya ini mau beli ini tujuannya mau dimodifikasi ya guys ya. Nanti saya upload di channel satunya. Cuman barangkali teman-teman ada yang penasaran pengen lihat dalamnya, ya kita unboxing saja bareng-bareng ya. Kita buka saja nih guys, biar nggak penasaran. Kalau di dusnya sih ini nggak ada mereknya ya, maksudnya nggak tertulis mereknya apa gitu ya, cuman ada bacaan LED projector gitu doang. Ya ini dalamnya kita periksa. Ini ada buku manual ya guys, atau user guide. Ini ada adaptor atau power supply-nya ya. Ini juga ada jack RCA. Saya belum tahu nih fungsinya apa, nanti kita baca aja pokoknya. Satu unit remote control. Sini menunya nggak terlalu banyak sih ya, tombol-tombolnya cuman on off, mute, play, pause ada semua ya. Ini juga ada retur, tombol retur, ini tombol enter, volume. Yang ini saya belum tahu ya, ini opsi nih kayaknya kalau ini. Nah ini untuk proyektornya nih guys, seperti ini, si mungil-mungil imut. Nah ini dia guys, wow, amazing ya, kecil sekali. Oke guys, ini udah saya keluarin semua, ini udah saya periksa. Buat teman-teman ini yang mau lihat, saya kasih tahu satu-satu. Ini pertama kita lihat dari power supply-nya ini guys nih. Di sini speknya nih, sebentar saya zoom dulu ya. Nah tuh udah kelihatan tuh guys. Ini 12 volt, ampernya 1500 miliampere atau 1 ampere setengah ya, 1,5. Jadi nggak nyampe 2 ampere ya guys, kecil banget ya. Ini jadi lampunya ini LED-nya sih ya berapa ya, 20 watt mungkin. Oke, sekarang remote, kita cek remote-nya. Remote-nya ini, baterainya ini udah saya pasang ya guys. Ini baterainya ini baterai kecil A3, jadi dia A3 bukan A2 ya. Nih si mungil-mungil ini RCA yang tadi ya. Nah ini adalah buku manualnya nih guys. Di sini sih tulisannya Inggris semua ya, saya juga nggak ngerti, tapi ada menu spesifikasinya nih. Nah ini di sini lengkap ya guys ya, kita bisa periksa semua dari jenis energi jenis LCD-nya. Ini TFT. Langsung aja kita cari natifnya ya. Jadi resolusi LCD ini ya ini. Nah, kelihatan ya guys ya, 320 kali 240 piksel ya. Ini rendah banget ya. Ya tapi maklum lah, namanya juga murah ya.
wajar lah. Tapi ini apa namanya, kalau untuk filenya nih, supportnya nih lumayan tinggi ini. Jadi kita mau setel di flash disk itu misalkan filenya 720, 1080 atau apa namanya, Full HD itu bisa ya, bisa di setel di proyektor ini nih guys nih ya. Walaupun munculnya itu nanti proyeksinya ya tetap saja ya kekompres sendiri sesuai LCD yang ada di proyektor ini. Tapi enaknya kita bisa nyetel filenya nggak terpaku ya sesuai resolusi ini. Jadi file 720, 1080 atau 480 semua bisa di play di sini ya guys ya. Kita cek lagi di keterangan di sini. Selain itu nih apa proyeksinya di sini keterangannya nih guys. 24 sampai 60 in ya di sini. Jadi mungkin setelah lewat 60 in itu gambarnya ada apa namanya, nggak bisa gede lagi. Tapi kalau kita mau gede lagi mungkin harus diganti lensa, karena ini pasti yang bikin terbatas ini lensanya, bukan apa namanya yang lain. Jadi kalau kita ganti lensa, misalkan fokus lensanya lebih panjang ya bisa lebih gede lagi, misalkan 100 in atau ya atau lebih. Jadi buat teman-teman yang udah biasa ngerakit sih ini pasti udah paham pakai lensa yang AliExpress ya. Itu ya harganya lumayan. Lalu untuk LED itu waktunya tuh 30.000 Hz atau 30.000 jam ya kalau nggak salah ini. Keterangannya sih begitu ya guys ya. Sekarang nih kita lihat casingnya nih ya, kita lihat perangkat-perangkatnya apa aja yang ada di sini ya guys. Fisiknya ini kecil ya. Ukurannya ini berapa ya ntar ya. Jadi untuk panjangnya nih guys, ini 12,5 cm ya. Nih. Untuk lebarnya kurang lebih 8,5 cm ya guys. Tingginya sendiri sih 4,5 atau 5 ini kalau sama kaki ini. Oke. Sekarang nih kita ukur lensanya, guys. Lensanya ini kurang lebih 3 cm ini diameter. Biar pasti berapa innya kita ukur aja ya pakai kitmat ini. Jadi di sini ukurannya ini 1 in lebih dikit ini guys, cuman 1 in lebih sedikit ya untuk lensa. Tapi kalau kita ukur dari diameter lensanya nih 1 in. Jadi ini yang lebih kalau dihitung sama frame ini, casing ini nggak nyampe lebih dari 1 in ya, bukan. Ya ini kecil sekali ya. Ini kalau bahannya ini guys, ini kayaknya sih bahan kacanya ini bukan kaca ini ya, lensa ini mungkin akrilik ya ini, atau mika akrilik. Sekarang ini buat zoomnya ya, buat fokusnya ya guys. Ini zoomnya sih nggak ada, cuman buat ngatur fokus nih dari samping kiri ya kalau ngadepnya ke depan.
Sekarang bagian samping nih, bagian colokan konektornya ini kita lihat nih guys ya. Ini ada USB port, ini yang paling kanan ada juga sebelah kanan ya. Terus sebelahnya lagi, sebelah USB ada ini HDMI ya. Ini kelebihannya, ini sudah support USB HDMI. Ini buat power supply ya, ini DC in. Lalu di sini ada ini juga nih guys, ini on off mungkin ya, tapi di sini tombolnya nggak ada ini. Dari buka begini atau mungkin mendem sih. Kalau saya lihat di lain sih ini ada, ini harusnya nih. Nggak apa-apa lah. Ini sama ini yang belakang ya. Ini buat ini apa ini? DC 5 volt ini. Oh, ini mungkin buat power bank ini ya guys ya. Ini jadi kita bisa pakai power bank misalnya lagi camping atau apa ya, kita bisa nyetel ini nih, tetap bawa proyektor ini bisa buat di gunung atau di mana ya, bisa kepake ini. Terus ada micro SD juga ya, micro SD. Ini apa ini? Oh, ini buat sensor infrared, ini pasti remote. Ini colok konektor AV, ini yang tadi nih. Ini saya belum tahu ini fungsinya, ataukah dari DVD misalnya masuk ke sini, atau sebaliknya ini dari sini ngoper ke TV atau lainnya ya. Ini audionya, ini buat outnya nih, atau pakai headset, atau kita mau ke sambungkan ke amplifier, bisa lewat sini. Ini bagian atasnya ya guys, ini nggak ada keterangan, ini pasti si tombol power ini on off ya. Ini seperti biasa buat kanan kiri nyari menu ya. Yang ini tombol enter. Terus yang ini nih, ini kayaknya buat mindahin fungsi misalkan ke micro SD atau ke HDMI atau USB ya. Ini tombol ini retur aja ini. Oke, sekarang kita tes aja ya, coba tes ya guys ya. Kita colokin. Nah, ini udah langsung nyala ya guys, lampu indikatornya. Ini unik nih, lampunya putih ya. Standby-nya biasanya yang lain merah atau biru, dia putih. Coba kita nyalakan. Nah, ini udah nyala ya. Kipasnya juga udah langsung bunyi. Kayak senteran ya guys ya. Coba kita tes ya guys ya, kita tes tel 1 video. Jadi ini saya coba di kondisi ruangan yang lampunya nyala ya guys. Lampunya itu pakai 11 watt 9 watt 9 watt LED ya. Seperti ini nih penampakannya nih. Nyaris nggak kelihatan ya guys. Oke, nih kita coba lampunya matiin ya. Ini gelap ya, hanya ada tampiasan dari ruangan lain. Kalau dimatiin sih rada kelihatan ya guys ya. Coba saya atur fokusnya. Seperti ini guys nih. Ini sih belum gelap total ya, ini karena masih ada tampias dari lampu dari ruang lain, misalnya jendela atau pintu ini saya buka, jadi
nggak sepenuhnya gelap. Kalau sepenuhnya gelap mungkin lebih terang lagi dikit ya. Kita coba style. Ini saya coba pakainya USB, itu filenya 1080p ini ya guys ya. Tetap kebaca di sini, cuman munculnya ya tetap 240 pixel ya dari LCD-nya. Jadi natifnya ini kita lihat nih dari dekat nih guys nih, dotnya ya. Nah ini guys, seperti ini dari dekatnya ya, kelihatan ya titik-titiknya. Nah ini dari jauh ya guys ya, dari samping proyektor, saya sebelah proyektor. Jadi kalau dari jauh sih nggak ini ya, nggak terlalu lah, apalagi kalau nontonnya sampai 50 meter ya, emang nggak kelihatan lah ya. Jadi seperti inilah ya hasilnya, silakan dilihat sendiri aja. Menurut saya kalau untuk tontonan anak-anak sih udah lumayan ya, karena kelebihannya itu kan jadi dia konsumsi dayanya tuh rendah. Selain itu nih di sini casingnya plastik, ini aman. Udah itu supply-nya ini, powernya nih, power supply-nya DC di sini, jadi nggak nyetrum ya. Kan kita kalau ngeliat yang 3 LCD DLP itu kan kadang suka nyetrum ya, bodinya, atau ini kalau buat anak bahaya juga ya. Terus kalau jatuh aduh lumayan. Kalau ini buat anak kebanting ya nggak terlalu mahal, terus dari safety-nya aman ya. Menurut saya buat aman, ini buat mainannya juga malah nggak masalah, buat nyetel kartun atau apalah. Tapi kalau buat nonton di luar misalnya ya, nobar acara atau apa, kurang cocok. Kalau menurut saya sangat kurang cocok. Selain resolusi ya, lumennya juga rendah banget ya. Tadi kita lihat sendiri, lampu segitu aja dia nyaris nggak kelihatan gitu kan. Jauh lah sama yang biasa kita rakit-rakit itu ya guys ya. Biasa teman-teman DPI rakit, hasilnya jauh banget. Sama 100 watt aja jauh ya, udah kalah jauh ini kalau sama 100 watt yang biasa kita bikin. Ya oke guys, sampai di sini sajalah kita unboxingnya. Jadi mudah-mudahan infonya bisa manfaat ya. Untuk kelebihannya itu ya tadi, salah satunya listriknya irit, terus dia udah bisa HDMI, bisa bisa pakai Anycast ya kalau nggak salah, itu yang buat ke handphone itu ya, pakai wifi. Ya kelebihannya di situ ada micro SD juga ya. Ya mungkin itu aja guys. Kita nanti akan bongkar ya, selanjutnya nanti saya akan bongkar, terus saya lihat lagi, cek kalau untuk dimodifikasi memungkinkan, jadi nanti akan saya modif. Tapi hanya menaikkan lumen saja, karena kita nggak mungkin ganti LCD, naikin pixel atau itu, mendingan bikin dari nol ya. Jadi nanti kita coba modifikasi. Saya juga penasaran ini bisa atau enggak gitu kan, biar lebih terang lagi lah. Karena kalau lebih terang lagi itu kan
warnanya juga jadi lebih hidup ya. Kalau redup begini kadang bikin sakit mata juga ya. Cuman kan karena harganya murah ya kita maklum. Sampai di sini saja. Terima kasih. Mudah-mudahan berguna ya guys.